Saudara-saudari santapan jiwaku, hari ini kita memasuki hari Kamis dalam Oktav Paskah, dan kita akan melanjutkan Injil yang kemarin tentang kisah dua orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Dan hari ini kita akan merefleksikan dan merenungkan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Semoga kita hari ini dikuatkan oleh Tuhan, dan semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi santapan rohani kita, santapan jiwa, santapan hati kita, santapan raga kita, agar kita terus mencintai dan melayani Tuhan dalam diri sesama kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Dia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa menjadi santapan bagi jiwa kita hari ini ketika kita merenungkan Injil Lukas yang hari ini berbicara tentang bagaimana Yesus hadir dalam kehidupan para murid dan Yesus mengajari mereka tentang kitab suci agar mereka bisa memahami. Saudara-saudari, bagi sebagian orang kematian Yesus susah dan sulit untuk diterima. Bagaimana seorang nabi yang diharapkan akan menjadi pembeda dari kehidupan bangsa Israel saat itu akhirnya dihukum mati, dan lebih sulit bagi mereka adalah ia disalibkan. Karena apa? Mereka mengharapkan Yesus menjadi raja bagi mereka, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, yang bisa membawa keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Sehingga banyak yang belum yakin, banyak yang belum percaya dan menerima kematian Yesus. Dan hari ini Yesus datang untuk memberikan mereka pengertian bahwa ia harus mati sebagai seorang Mesias. Karena dengan kematiannya, maka semua bangsa akan senantiasa dituntun dan dibimbing kepada kebebasan sejati di dalam Allah. Karena kalau Yesus hanya hadir sebagai raja bagi orang Israel, maka misi Allah akan berubah. Tetapi misi Allah sesungguhnya bukan hanya untuk bangsa pilihan, tetapi juga untuk segala bangsa. Sehingga dengan satu orang mati, maka penebusan diberikan kepada semua orang, semua bangsa, dan satu
untuk segala-galanya. Oleh karena itu Yesus hari ini datang untuk menyapa mereka dan menjelaskan. Kita mendengar hari ini bagaimana Ia menjelaskan isi kitab suci agar mereka memahami bahwa Yesus memang harus meninggal, harus mati. Tetapi Ia akan bangkit dan mengalahkan kematian itu. Dan akhirnya kita mendengar bahwa mereka menjadi mengerti apa yang mau kita petik. Bagaimana orang-orang Kristiani saat ini, bagaimana orang-orang yang bukan Kristiani, bukan orang-orang percaya, bisa memahami tentang Kristus sebagai penyelamat. Kalau kita tidak pernah menjelaskan, kalau kita tidak pernah mewartakan, kalau kita tidak pernah menggunakan sarana-sarana untuk membuat orang mengenal siapakah Yesus itu, maka ini adalah suatu hal yang penting, karena kebangkitan Tuhan adalah satu panggilan kepada semua orang yang sudah percaya untuk mengenali Kristus secara benar dan mewartakannya itu dengan benar, supaya banyak orang mengerti bagaimana Kristus itu, bagaimana Sang Mesias itu, bagaimana tujuan dan misi Allah di dalam kehidupan manusia, dan bagaimana Allah menginginkan manusia seperti apa. Inilah tanggung jawab kita untuk terus mewartakan, menjelaskan, menerangkan, dan membuat orang lain mengetahui dan mengenal Yesus sebagai Sang Penyelamat. Hari ini kita juga ditawarkan oleh Yesus bahwa Ia adalah Allah yang membawa damai dan sejahtera. Dan tentu damai yang diberikan Allah adalah keselamatan. Tetapi bagaimana kita bisa mencapai keselamatan kalau kita tidak percaya? Maka penting kita diundang untuk mengimaninya, terus percaya kepadanya. Dan yang paling terpenting adalah Yesus hari ini mengingatkan kita semua tentang panggilan untuk menjadi saksi. Kamu adalah saksi, maka kamu harus memberikan kesaksian tentang Allah yang bangkit, dan kesaksian tentang pertobatan dan pengampunan dosa, agar semakin banyak orang diselamatkan. Semoga pada hari ini kita akan terus berusaha untuk mewartakan kebaikan, kasih, rahmat, pengampunan, dan pertobatan kepada semua orang. Teristimewa kita mulai dari keluarga kita masing-masing, agar keluarga kita benar-benar hidup di dalam kuasa Allah, dan keluarga kita benar-benar mengimani Allah. Dengan demikian keluarga kita akan menjadi simbol rumah tempat banyak orang mengenal Allah. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan terus mengajari kita tentang kebaikan dan kasih-Nya, dan semoga kita pun akan terus belajar untuk menjadi murid-murid Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Semoga berkat kasih karunia Allah terus melindungi, membimbing, dan menguduskan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.